Dari tewasnya atlet badminton Indonesia hingga larangan impor baju bekas, ada apa saja di minggu ini? Mari kita simak di News Flash Sepekan Liputan6.com. Kabar duka datang dari cabang olahraga badminton Sabda Perkasa Belawa. Atlet muda berusia 22 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret dini hari. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Al-Kudusi menyatakan kecelakaan terjadi lantaran supir mengantuk. Terdapat 5 korban dalam kecelakaan ini. 1 korban berinisial AS yang merupakan ibunda dari Syabda meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan Syabda meninggal usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. 3 korban lainnya mengalami luka ringan. Sabda Perkasa Belawa sendiri adalah atlet muda yang telah mengukir banyak prestasi. Almarhum berhasil menjuarai Lithuanian International 2022, Malaysia International 2022, dan Iran Fajra International pada tahun 2023. Sabda juga sukses menjuarai ajang BWF Junior, yakni Jakarta Junior Internasional, dan membantu Indonesia merebut medali perak pada kejuaraan Asia 2019, serta mempersembahkan medali emas kejuaraan dunia di tahun yang sama. Bahkan Sabda mampu mengalahkan Lee Yun Gyu dengan skor 3-2 pada Piala Thomas 2022. Semasa hidupnya, Sabda juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan hangat. Namanya pun dijadikan nama jalan dekat rumahnya, yaitu Gang Badminton Sabda. Atas meninggalnya Sabda Perkasa Belawa dan sang ibu, Jasa Raharja memberi santunan 50 juta rupiah. Berikutnya buntut kasus Mario Dandi membongkar sejumlah fakta mencengangkan, di mana terdapat transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menguak asal-usul transaksi ini. Uang yang disinyalir merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ini ternyata bukan merupakan tindak pidana yang terjadi di Kementerian Keuangan. Tetapi laporan disampaikan kepada Kemenkeu yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap mempertegas bahwa transaksi ini bukanlah tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti LHA PPATK tentang transaksi janggal ini sesuai dengan proses hukum, baik terhadap pegawai Kemenkeu maupun pihak lainnya. Selain itu, menurutnya selama ini Kemenkeu terus fokus menjalankan tugasnya menjaga keuangan negara. Ia pun turut meminta seluruh pihak untuk senantiasa menghargai mereka yang bekerja jujur dan kompeten. Kemudian pada Senin 20 Maret, Sri Mulyani mengungkapkan 2 orang berinisial SB dan DY yang masuk daftar pantauan karena diketahui mempunyai transaksi yang sangat besar hingga triliunan rupiah pada periode 2017 hingga 2019. Ia menyebutkan berdasarkan data PPATK, SB memiliki omset senilai 8,247 triliun rupiah, sementara itu DY diketahui memiliki transaksi yang tembus hingga 8 triliun rupiah. Transaksi fantastis kedua sosok ini diketahui dari hasil penelitian Ditjen Pajak yang merupakan tindak lanjut dari surat PPATK Kemenkeu. Berita terakhir adalah mengenai larangan impor baju bekas yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat. Praktik impor pakaian bekas sebenarnya telah lama dilarang oleh pemerintah sejak tahun 2015. Namun banyak pihak yang menentang pelarangan ini, khususnya dari para pedagang pakaian bekas. Sementara itu tak sedikit juga pihak yang mendukung adanya larangan ini. Salah satunya adalah Indonesian Fashion Chamber. Organisasi desainer dan pelaku industri fashion lokal ini menilai impor pakaian bekas dapat mematikan sektor industri tekstil dan fashion dan menurunkan identitas budaya di Indonesia. IFC juga menilai hal ini turut berdampak buruk pada lingkungan karena sampah tekstil di Indonesia meningkat. Saat ini Polri dan Bea Cukai tengah gencar menertibkan dan menindak para pengusaha yang selama ini berbisnis pakaian bekas impor. Terbaru, mereka berhasil menggerebek gudang pakaian bekas impor ilegal di Pasar Senen. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, dari hasil penggerebekan di Pasar Senen, mereka menindak sebanyak 513 bal pres dari 9 ruko. Ia mengatakan penggerebekan akan dilakukan selama bulan Februari hingga Maret 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga turut memimpin pemusnahan pakaian bekas asal impor pada Senin 20 Maret 2023 lalu. Dari penindakan tersebut, sebanyak 824 bal senilai 10 miliar rupiah pakaian bekas impor dimusnahkan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ia pun menghimbau masyarakat Indonesia agar lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, PLT Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menjelaskan bahwa pakaian bekas asal impor juga mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan. Itu dia News Flash sepekan liputan6.com. Saya Sheila Oktarina, sampai jumpa.